gitu. Jadi eh, sederhananya menjadikan bahwa copywriting ini kita mau orang mau apa dengan kita. Kalau di PR tadi Mbak, ini kan udah mulai kelihatan ya kaitannya ya dengan PR ya. PR menurut Mbak Mbak siapa? Harum. Mbak Arum, eh, copywriting ini bisa dipakai di PR di mananya? Sebenarnya semuanya sih. Eh, Kayak misalkan PR itu kan juga ada yang itu mempromosikan produk juga, mm-mm, jasa ataupun institusi gitu. mm-mm, Jadi juga tetap gunain kalimat-kalimat ajakan mm-mm, kayak yang diajarin tadi pakai AIDA, FEB, pakai mm-mm. itu. Sebenarnya juga hampir sama. Berarti Isinya kayak berarti gitu. ini ya, berarti erat ya sebelumnya dengan copywriting, cuman nggak tahu apa itu. Ya, Iya. 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 Jadi fokusnya itu kayak dia nge-branding yang baik-baik gitu, citra yang positif Hmm, gitu. cuma memang sebenarnya sudah bersentuhan tapi nggak sadar bahwa itu adalah Iya, copywriting gitu ya. tapi kalau PR itu lebih ke kayak soft selling gitu Nah, sih. gimana Mbak kalau soft selling pakai Jadi kayak nggak langsung bilang ayo beli gitu, tapi kayak kita ngomongnya lebih ke manfaatnya. Ini manfaatnya bagus loh, bisa bikin wajahnya tuh jadi lebih sehat, lebih pelampi gitu. Jadi lebih hmm, nyentuh yang tadi dibilang kayak nyentuh emosinya gitu. hmm, Jadi nggak to gitu. the point, ayo beli gitu enggak. Iya iya iya. Ya kalau marketing Mbak Indah, kalau di marketing juga apakah eh, pernah merasa bersentuhan dengan copywriting? Apa selama ini sebenarnya sudah bersentuhan tapi cuma nggak sadar sih ini sebenarnya copywriting gitu. Di market di manajemen diajarin marketing juga nggak? Jadi Gitu ya diajarin juga ya dengan marketing. ya diajarin. Tapi di manajemen tuh nanti di kayak fokus gitu sih konsentrasinya gitu. Sekarang kan baru semester 4 5 belum ke situ. Kalau di semester 4 atau 5 itu apa yang dibahas Hmm, secara garis besarnya? nanti ada manajemen keuangan, operasi, Gitu berarti SDM. berarti lebih ke pengelolaan ya. Ya. Oh, gitu. Ada lagi yang mau berbagi, mau sharing? Bahwa ternyata eh, kita sudah bersentuhan dengan copywriting, cuman kayaknya nggak sadar kalau kita sedang dipengaruhi nih. Atau kita sebenarnya sudah paham, cuman belum belum konsisten karena nggak tahu aja formulanya. Gimana Mbak? Gitu ya. Nah kalau sebenarnya copywriting ini eh, berupa prinsip. Kalau mau disebut produk, copywriting adalah produknya adalah prinsip. Jadi prinsip untuk membujuk orang, membujuk audiens kita untuk melakukan sesuatu. Nah itu prinsip itu tuh yang dipakai. Jadi copywriting itu bisa dipakai sebenarnya untuk di kondisi apapun. Bukan cuma sekedar di marketing, bukan cuma sekedar di penjualan atau cuma sekedar di penawaran gitu. Enggak, tapi dimanapun. Kalau saya pakai copywriting untuk anak saya itu bisa, untuk membujuk pasangan juga bisa. Wah ketahuan. Gitu, untuk membujuk pasangan juga bisa, untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Tanpa harus mereka merasa diperintah nih, tanpa harus mereka disuruh nih gitu. Dengan cara contoh deh kalau anak saya mau eh, mandi. Itu kalau lagi nonton TV, wah itu susah banget diajak mandi itu. Nah, kalau kita pakai kalau saya biasa pakai yang eh, AIDA tadi, tarik dulu attention-nya. Nah, kalau sudah noleh baru tuh bikin dia tertarik untuk mandi. Kalau saya biasanya pakai karena dia suka boneka ya. Biasanya pakai itu ditungguin sama si Tejo, nama bonekanya Tejo. Itu ditungguin Tejo di kamar mandi. Kalau
Itu interest ya. Desire kalau nggak mandi nanti Tejonya ngambek loh. Itu desire-nya tuh. Yuk, mau sekarang atau eh, mau mau apa namanya, mau mandi dulu, sikat gigi dulu atau mandi dulu, misalnya gitu. Langsung langsung take actionnya, mau sikat gigi dulu atau mandi. Jadi bukan lagi mau sekarang atau nanti, enggak, tapi langsung mengarah ke apa yang mau diminta gitu loh. Bisa gitu tuh. Nah, dalam copywriting bisa digunakan di situ juga sebenarnya. Di konten juga bisa. Kalau kita bikin konten gitu. Apalagi kontennya konten-konten marketing ya, konten-konten penjualan atau menawarkan gitu bisa juga. Kalau di konten itu ada hook, ada insight, dan ada call to action. Sama di hooknya itu tarik perhatian orang juga. 1-3 detik, kalau video ya 1-3 detik pertama itu gimana orang eh, mau nonton sampai selesai. Saya juga bikin bikin video di TikTok eh, tentang ini makanan, apa namanya, promosikan makanan lah, kuliner lah gitu. Nah, di video saya itu mesti di 3 detik pertama adalah ngambil sendok ke mangkok, disuap ke mulut. Nah, itu lalu ketiganya ekspresi. Nah, itu dalam 3-5 detik tuh itu tuh selalu ambil ambil makanannya di mangkok, disuap, lalu tampilkan ekspresi. Itu hook. Kemudian insight-nya ada tempatnya yang bersih, ada harganya yang murah, ada rasanya yang enak segala macam, itu di situ semua tuh. Selama yo mungkin sekitar apa namanya 10 detikan lah di situ. Nanti 2-3 detik terakhir call to value-nya. Kalau saya pakai call to value. Mesti tulisan di terakhir tuh enjoy. Nah, enjoy yang dimaksud adalah kalau misalnya kalian follow akun ini bisa silakan menikmati apa yang saya tampilkan ya, entah makanannya, entah videonya, entah editingnya segala macam. Di situ tuh. Itu saya pakai formula dari copywriting di dalam pembuatan video gitu. Ada lagi yang mau sharing? Sebelum kita coba bikin contohnya. Ada lagi yang mau di-sharing kan? Kalau gitu coba kita ini ya, coba kita sharingkan ya. Coba kita latih ya. Coba kita bikin uh, copywriting dari satu produk, apapun produknya terserah. Coba ya, bikin satu copywriting dari satu produk dengan menggunakan 3 formula tadi. 3 dulu aja formulanya. Begitu? Bisa Mbak Lisa? Gitu ya. Coba tuh produknya bebas mau pilih produk apa. Kemudian dipromosikan dengan salah satu format AIDA, PAS atau FAB. Satu aja, nggak sebanyak-banyak, satu produk, satu copywriting dari ketiga yang kita bahas tadi. Produknya apa terserah.
Panjang, Mbak. Iya. Jangan juga. Ya, Kak, ya. Sudah, Mbak Liza. Sudah. Sedikit lagi. Nggak apa-apa. Iya. Anggap aja. Saya bingung.